Oke kan kawan, kembali lagi bersama kita di channel YouTube favorit kita, channelnya anak muda, apalagi kalau bukan Evivor, channel anak muda made in Klaten. Oke, kali ini kami kerabat kerja Evivor berkesempatan untuk mengunjungi salah satu desa di daerah Merapi, tepatnya di Desa Balirante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten tentunya. Oke, kali ini kita bersama dua narasumber yang sangat spesial, yaitu adalah Pak Jainu dan juga Pak Agus. Selamat malam. Pak Jainu, silakan perkenalan diri, Pak. Selamat malam, nama saya Jainu, saya perangkat desa Balirante. Monggo Pak Agus. Selamat malam semuanya. Nama saya Agus Sarnyoto sebagai relawan Balirante. Pak, bagaimana sih Pak kondisi Merapi saat ini Pak? Langsung saja. Untuk kondisi saat ini untuk status dalam status siaga atau yang sering disebut level 3 pada umumnya, meskipun aktivitas saat ini masih fluktuatif naik turun, namun masih relatif lebih aman. Ya. Waktu kondisi siaga ini apa sih yang dilakukan oleh relawan Pak? Dalam kondisi siaga sebetulnya banyak hal yang harus dilakukan oleh para relawan. Untuk saat ini yang kami lakukan adalah memantau aktivitas Merapi secara visual. Jadi teman-teman yang di sini tiap hari kurang lebih sekitar 24 jam kita secara bergantian kita memantau secara visual. Di samping itu juga kita dalam memantau kita menggunakan EWS atau kita sering mendengarkan sinyal. Ya. EWS itu apa ya Pak? EWS itu early warning system atau peringatan dini, sehingga kalau nanti ada EWS yang bunyinya tidak seperti biasa, itulah yang nanti yang perlu kita cermati atau kita waspadai. Oh iya. Nah ini Pak, ada yang menarik ini Pak. Dari tadi itu ada suara benginging, itu suara dari apa Pak? Nah, tadi sudah saya katakan bahwa suara dengingan atau mendenging ini adalah EWS kami yang dipasang di lereng Merapi sana. Atau biasanya dengingan ini menandakan aktivitas yang ada di Merapi sana. Kalau dengingannya nanti naik turun, artinya nanti ada aktivitas juga naik turun. Ya Pak. Kalau kita membicarakan soal level kebencanaan Pak, nah level kebencanaan di Merapi itu ada berapa sih Pak? Dan apa ya sih yang harus dilakukan masyarakat Pak? Yes. Untuk Merapi sendiri levelnya yang pertama atau level 1 itu aktif normal, kemudian yang kedua atau level 2 itu waspada, kemudian level 3 itu siaga, dan level keempat awas. Biasanya sering salah kaprah nih untuk masyarakat itu. Kadang ada yang menyebutkan siaga 3, siaga dan lain sebagainya. Namun yang benar kalau siaga itu atau siaga atau level 3. Bukan siaga level 3. Kalau nanti siaga level 3 artinya ada level siaga level 1, ada siaga level 2, 3 dan seterusnya. Namun yang benar siaga itu atau level 3. Ya Pak. Nah itu apa sih yang dilakukan para relawan Pak saat ada siaga terus kemudian ada level awas dan sebagainya? Pada kondisi normal kita masih aktivitas seperti biasa dalam kondisi normal, kemudian status waspada artinya kita sudah mulai menata para relawan untuk mendampingi masyarakat. Kemudian kalau nanti sudah status siaga itu sudah mempersiapkan sebagian penduduk itu sudah yang rentan itu biasanya sudah dibawa ke titik aman. Nah, saya beralih ke Pak Jainu. Kali ini saya ingin membahas itu Pak tentang kesiapsiagaan Pak. Nah itu apa sih yang harus dilakukan masyarakat Pak ketika ada tanda-tanda alam yang muncul itu Pak? Begini, tentang kesiapsiagaan masyarakat. Jadi di saat kondisi normal seperti ini, pemerintah desa mempersiapkan bagaimana masyarakat membangun kesiapsiagaannya. Seandainya terjadi erupsi Merapi itu, kita sudah bisa bagaimana seminimalisir mungkin korban, sehingga kita pemerintah desa berusaha mengadakan pelatihan kepada masyarakat. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita lakukan wajib latih penanggulangan bencana dengan sasaran adalah
ibu-ibu rumah tangga. Kalau yang biasanya sosialisasi tentang kebencanaan itu yang datang itu hanya bapak-bapak, tapi yang ini dilakukan khusus ibu-ibu agar semua warga mengetahui tentang apa yang harus dilakukan di saat tahapan-tahapan status Merapi tadi. Berarti sosialisasi kayak gitu ya Pak? Ya, sosialisasi ya, kemudian beberapa waktu yang lalu juga pernah dilakukan yang namanya simulasi. Simulasi itu seakan-akan terjadi erupsi, kemudian masyarakat harus melakukan apa dan bagaimana, itu pernah dilakukan juga. Nah ini sekilas saja Pak tentang simulasinya. Itu yang dilakukan masyarakat harus melakukan apa saja Pak? Ya, di simulasi itu pertama soal evakuasi, bagaimana evakuasinya, kemudian jalur evakuasinya lewat mana itu kita tentukan, kemudian sesuai petunjuk arah jalur evakuasi yang sudah disiapkan. Kemudian simulasi tidak hanya sebatas berhenti di evakuasi saja, tetapi juga sampai pada tempat evakuasinya, dapur umumnya bagaimana, kemudian tempat evakuasinya seperti apa, apakah MCK itu sudah cukup untuk para pengungsi, kemudian apakah barak pengungsiannya yang disiapkan juga sudah mencukupi, seperti itu sampai di simulasinya sampai di barak. Ya Pak. Berarti dan itu rutin atau bagaimana Pak untuk simulasinya? Untuk simulasi belum bisa kita laksanakan rutin. Kemarin ada simulasi itu karena ada program dari pemerintah. Tapi sebenarnya ada simulasi rutin itu ketika Merapi itu erupsi kecil-kecil itu sebenarnya tanpa kita mengeluarkan biaya, tanpa kita mengeluarkan anggaran, masyarakat sudah bersimulasi sendiri dengan sendirinya. Itu sebenarnya satu keuntungan bagi kami. Iya tadi agak lupa saya. Nah itu tanda-tandanya untuk level siaga awas itu apa sih Pak? Nah untuk tahapan status Merapi mulai dari normal, waspada, siaga sampai awas itu kita ngikut dari pemerintah, kita mengikut dari BPPTKG yang menetapkan status-status itu. Nah kemudian masyarakat juga hanya bisa melihat saja segera kondisi fisiknya Merapi bergejolak seperti apa, bagaimana. Kemudian kita punya kearifan lokal sendiri. Ketika Merapi itu terjadi erupsi, tapi hanya ke atas itu saja, bahasanya eksplosif gitu, masyarakat di sini belum tentu akan lari turun karena ancamannya hanya hujan abu. Lain ketika terjadi erupsi kemudian ada awan panas yang menyusuri lereng turun, itu masyarakat harus pergi karena apapun yang dilewati nanti akan terbakar. Berarti dari masyarakat sekitar itu sudah secara fisik tahu akan tanda-tandanya ya Pak? Ya. Tanda kapan akan harus turun atau bagaimana itu Ya. sudah tahu ya Pak? Ya. Oke Pak, kalau soal ini kan masih level siaga Pak. Nah soal kepariwisataan itu bagaimana Pak? Apakah ditutup atau malah dijadikan objek wisata, mungkin objek wisata baru? Ya, dalam kondisi siaga ini kan sudah 1 tahun lebih ya siaga ini. Jadi untuk kepariwisataan di awal kenaikan status siaga itu memang kita tutup, tapi karena status siaga ini berkepanjangan maka wisata dibuka kembali. Bahkan dengan kondisi Merapi yang seperti ini status siaga, kemudian kalau malam terlihat lelehan lava pijar itu justru menjadi daya tarik tersendiri. Tetapi kami juga selalu menegaskan kepada teman-teman pengelola wisata untuk selalu meningkatkan kesiapsiagaan baik untuk diri sendiri maupun bagi para pengunjung wisata. Satu protap yang harus ditaati oleh para pengunjung bahwa kita mengatur para wisatawan itu parkir harus menghadap ke jalan, tidak boleh
membelakangi jalan, karena ketika terjadi erupsi dan harus lari, kita sudah mudah untuk evakuasi. Berarti harus pengelolanya harus siap gitu ya Pak? Ya. Iya Pak. Waktu wisata itu ditutup itu apa berdampak apa signifikan Pak terhadap perekonomian warga sekitar Pak? Ya sebenarnya tidak, karena kemarin saat ditutup wisata ditutup, warga di sini khususnya yang di KRB 3 itu juga dalam kondisi mengungsi, sehingga untuk perekonomian ya memang apa total, artinya tidak bisa bergerak karena warga mengungsi. Ya Pak. Nah ini aku kembali lagi ke Pak Agus ya Pak. Saya itu sebenarnya tuh tertarik Pak soal apa sih Pak yang mendasari Pak Agus menjadi relawan Pak? Sebetulnya sangat simpel sekali yang mendasari kenapa kami bersama teman-teman itu jadi relawan, terutama kami sendiri. Yang paling mendasari adalah kami peduli terhadap masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana, terutama kalau yang di sini di daerah di Kadus 1. Karena kepedulian itu, kalau nanti misalnya masyarakat terjadi sesuatu terhadap masyarakat, kami juga merasa mungkin tidak enak dan lain sebagainya. Itulah yang mendasari kami, sehingga dengan adanya perasaan seperti itu, kami bersama teman-teman jadi relawan mendampingi masyarakat yang berada di kawasan bencana. Iya. Dan itu tanggung jawabnya sangat besar ya Pak, tanggung jawab menjadi relawan. Ya kalau dibilang besar ya besar, namun kita kan sebatas kemampuan kita saja. Jadi apa yang bisa kita lakukan saat ini pada waktu mungkin terjadi bencana, kita lakukan. Kalau kita tidak bisa ya kita tidak usah memaksa. Karena apa? Karena kalau nanti memaksa kita malah jadi korban kan itu. Jadi beban gitu ya Jadi Pak? bebannya masyarakat kembali malah. Iya. Nah ini saya kembali ke Pak Jenu Pak. Saya itu kalau saya itu kan rumahnya itu kan di bawah Pak, di Maisrenggo Pak. Nah itu tuh warga di daerah Klaten bawah itu justru itu malah sangat takut sekali akan erupsi Merapi. Sedangkan kalau saya kesini, nah itu warga itu seperti biasa itu Pak. Itu bagaimana Pak? Ya itu yang namanya kearifan lokal di masyarakat sini, bahwa masyarakat itu sudah tahu biarpun itu terjadi erupsi itu membahayakan bagi dirinya atau tidak, mereka tahu. Makanya benar yang jenengan sampaikan bahwa kalau terjadi erupsi Merapi, warga yang di bawah sudah ribut, mungkin warga di sini masih tenang karena mereka tahu tadi itu bahaya apa tidak, terutama masyarakat yang di Dukuh Samborejo itu hanya 4 km dari puncak Merapi. Bahkan mereka tidak lari karena tahu bahwa ini tidak bahaya. Ya, tahu tantangannya ya Pak. Ya. Nah, ada pesan nggak sih Pak untuk para warga yang ada di bawah itu Pak? Sebenarnya untuk pesan kami untuk warga masyarakat yang di bawah, satu hal sebenarnya, apabila terjadi erupsi Merapi, kan kita warga balik lantai larinya pasti ke bawah. Kalau orang balik lantai belum turun berarti kondisi aman. Iya, tandanya itu aja Pak. Simple gitu ya Pak. Simple. Orang balik lantai turun berarti kondisi tidak aman. Iya. Ya. Oh ya Pak, tadi itu kan di balik lantai itu kan termasuk dalam KRB Pak. Ya. Kawasan rawan bencana. Nah itu tuh sebenarnya itu apa Pak? Jadi KRB itu kepanjangan dari kawasan rawan bencana yang sesaat setelah erupsi tahun 2010 itu oleh pemerintah di balik rantai ini, khususnya di 5 dusun itu ditetapkan sebagai wilayah KRB, kawasan rawan bencana 3, dan ATL 1, area terdampak langsung 1. Karena di tahun 2010 di beberapa wilayah ini ada 4 dusun atau 5 dusun ini rumahnya hancur semuanya, terbakar karena awan panas, sehingga ditetapkan menjadi KRB 3 dan ATL 1. Mestinya sesuai dengan aturan pemerintah Perpres 70 2014 itu di KRB 3 ini harus kosong, tidak boleh ada hunian lagi.
masyarakat direlokasi di daerah yang aman agar besok terjadi erupsi aman gitu. Tapi dengan segala konsekuensinya masyarakat sampai sekarang tidak mau dipindah, masih tetap tinggal di daerah KRB dengan konsekuensi adalah apa, hidup nyaman bersama ancaman itu. Jadi yang mendasari masyarakat tidak mau direlokasi itu apa, Pak? Yang mendasari masyarakat tidak mau dipindah atau direlokasi pertama adalah persoalan ekonomi, karena masyarakat di Balai Rantai yang tinggal di KRB 3 itu adalah mayoritas petani dan peternak, sehingga kalau mereka harus tinggal di bawah kemudian dengan 100 meter persegi, walaupun itu diberi oleh pemerintah dengan sertifikat dan hak milik, mereka tidak bisa hidup secara berkelanjutan karena mereka akan kesulitan untuk berkegiatan bertani, beternak, sehingga untuk ekonomi alasan yang paling mendasar adalah ekonomi. Ya Pak. Ada pesan nggak sih Pak untuk masyarakat di kawasan KRB ini Pak? Ya, pesan kami dari pemerintah desa untuk masyarakat KRB yang pertama tetap selalu meningkatkan kewaspadaan tentang Merapi, karena Merapi itu secara siklus jelas bahwa akan terjadi erupsi 4, 5 sampai 7 tahun itu, sehingga bagaimana caranya pemerintah desa juga berupaya untuk mempersiapkan masyarakat itu. Seandainya terjadi erupsi, mereka tahu harus lari kemana, tempat evakuasi sementara, kemudian di tempat evakuasi sementara kurang aman, mereka harus lari ke tempat evakuasi akhir. Apa yang harus dibawa mereka sudah siap semua. Ya, jadi mereka sudah siap ya Pak. Ya. Untuk Pak Agus Pak, selaku relawan, ada nggak sih Pak pesan-pesan untuk teman-teman di rumah Pak? Khususnya yang ada di Klaten bagian bawah. Ya, untuk pesan kami sebagai relawan, jangan jadikan bencana itu sebuah rekreasi. Artinya gini, kalau nanti terjadi bencana, jangan Anda berbondong-bondong ke daerah bencana, kecuali kalau kalian mempunyai sebuah kemampuan. Kalau cuma sebatas nonton saja, jangan sampai. Lebih baik diam di rumah, berusaha kira-kira yang bisa nanti saya perbantukan ke sana apa, memikirnya di rumah. Jangan sampai nanti terjun ke tempat bencana, kecuali kalau mempunyai kemampuan untuk menolong di tempat bencana. Iya. Iya. Yang penting jangan datang ke tempat bencana gitu ya Pak, untuk melihat bencana gitu ya. Karena akan menjadikan menambah bencana ya, dan juga menambah pekerjaan dari para relawan. Ya. Oke, Pak Agus dan juga Pak Jainu, terima kasih Pak karena sudah berkenan hadir pada podcast pada malam ini Pak. Ya, sama-sama. Ya. Mungkin di Balai Rantai itu ada jargonnya atau apa Pak? Nggak ada. Hidup nyaman bersama bencana atau bagaimana? Hidup nyaman bersama. Oke. Oh ya, slogan. Hidup aman bersama bencana. Oke, ancaman. Kita bersama ancaman. Hidup nyaman bersama ancaman gitu Pak. Ya, Oke. aman. Kita bareng-bareng aja ya dengan kru-kru di belakang ini ya. Oke, 1, 2, 3. Hidup aman bersama ancaman. Terima kasih Pak.